Di lorong-lorong kekuasaan, terkadang diam jauh lebih berisik daripada teriakan. Jika kemarin kita menyaksikan bagaimana sebuah perintah tegas dari istana mampu meredam nyala api anarkisme di jalanan, kini kita akan mengamati babak kedua dari sebuah lakon yang tak kalah dramatis. Panggungnya bukan lagi di jalanan yang membara, melainkan di balik pintu-pintu istana yang megah, di mana negosiasi-negosiasi senyap menentukan arah perpolitikan sebuah bangsa. Di tengah suara amarah rakyat yang menuntut keadilan, sebuah langkah politik diambil, begitu cepat dan tak terduga, seolah-olah seluruh sistem politik tunduk pada satu komando. Tunjangan mewah DPR dicabut, 4 nama besar dicopot dari jabatannya. Sebuah pertanyaan besar mengemuka, apakah ini respons tulus terhadap suara rakyat, atau sebuah manuver politik brilian untuk mengamankan kekuasaan? Untuk memahami langkah ini, kita harus kembali ke titik didih yang memicu seluruh rangkaian peristiwa, tragedi kematian seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan. Kematiannya yang seharusnya menjadi kasus hukum membakar sumbu kemarahan publik. Kemarahan ini tidak hanya ditujukan kepada aparat, tetapi juga pada elit politik yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Di saat masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, berita tentang tunjangan-tunjangan fantastis bagi anggota dewan, kunjungan kerja ke luar negeri, dan fasilitas mewah lainnya menjadi bahan bakar yang sempurna untuk memanaskan bara ketidakpuasan. Citra DPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru semakin jauh dari realitas kehidupan rakyat itu sendiri. Maka di tengah situasi yang tak menentu pasca perintah tangan besi kepada TNI Polri, istana menyadari bahwa penanganan keamanan saja tidaklah cukup. Gejolak sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Ada akar masalah yang harus dicabut. Hilangnya kepercayaan publik terhadap elit politik. Sebuah krisis kepercayaan telah terbentuk, dan jika tidak segera diatasi, gelombang demonstrasi bisa kembali datang dengan amarah yang lebih besar. Disinilah sebuah strategi catur tingkat tinggi mulai dimainkan. Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menunjukkan ketegasan, kini harus menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya. Kemampuan untuk merangkul dan membuat konsesi politik yang signifikan. Pada tanggal 31 Agustus, agenda istana dipenuhi oleh kedatangan tokoh-tokoh politik paling berpengaruh di negeri ini. Ketua-ketua umum partai politik dari koalisi pendukung hingga oposisi, satu persatu memasuki gerbang istana. Sebuah pemandangan yang langka. Pertemuan itu berlangsung tertutup, jauh dari sorotan kamera. Namun, bisik-bisik yang keluar dari dalam mengisyaratkan adanya pembahasan yang sangat krusial. Tidak hanya fokus pada gejolak keamanan, pertemuan tersebut membahas sesuatu yang lebih fundamental, yaitu stabilitas politik jangka panjang. Dan kunci untuk stabilitas itu rupanya adalah kompromi yang menyentuh urat nadi kemewahan para politisi. Sesaat setelah pertemuan berakhir, informasi pun mengalir deras. Dari pernyataan-pernyataan yang keluar, terungkap sebuah kesepakatan yang mengejutkan. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa seluruh ketua umum partai politik tanpa terkecuali sepakat untuk membatalkan 2 jenis tunjangan yang selama ini menjadi sorotan, yaitu tunjangan perumahan dan tunjangan kunjungan ke luar negeri bagi anggota DPR. Langkah ini adalah sebuah guncangan. Ini bukan hanya pencabutan tunjangan, melainkan simbolik dari sebuah komitmen baru. Prabowo menyebutkan bahwa keputusan ini adalah bentuk kepedulian bersama untuk menjaga iklim politik yang kondusif. Sebuah narasi yang sangat kuat, menyentuh langsung pada inti kekecewaan publik. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di hari yang sama, seperti sebuah domino yang jatuh, berita mengejutkan lainnya bermunculan. 4 anggota DPR yang selama ini dikenal publik, Ahmad Syahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya, secara mengejutkan dinonaktifkan oleh partai mereka masing-masing. Alasan yang diberikan bervariasi, namun benang merahnya jelas. Mereka dianggap melakukan pelanggaran etika atau tindakan yang tidak sejalan dengan garis partai. Publik pun bertanya-tanya, mengapa mereka? Mungkinkah mereka menjadi tumbal politik untuk sebuah konsensus yang lebih besar? Pencopotan ini yang terjadi begitu cepat setelah pertemuan di istana memperkuat dugaan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap internal partai. 4 nama ini yang memiliki daya tarik publik yang besar mungkin dianggap sebagai representasi dari citra buruk DPR di mata rakyat. Penonaktifan mereka mengirimkan pesan yang sangat jelas. Ini bukan hanya tentang membatalkan tunjangan, melainkan tentang membersihkan citra dewan. Ini adalah sebuah pembersihan simbolis yang diharapkan mampu meredamkan kemarahan massa dan menunjukkan bahwa pengorbanan politik sedang dilakukan bahkan di level internal partai.
langkah Presiden Prabowo memanggil para ketum parpol dan hasil yang dicapai memiliki implikasi politik yang sangat mendalam. Pertama, konsolidasi kekuasaan. Keputusan untuk mencabut tunjangan DPR yang disepakati oleh seluruh partai politik menunjukkan tingkat konsolidasi kekuasaan yang luar biasa di tangan Presiden. Prabowo tidak hanya mengamankan dukungan politik, tetapi ia juga mampu memaksakan kehendaknya pada para pimpinan partai, bahkan yang berada di luar koalisinya. Ini adalah sebuah manuver yang menunjukkan bahwa di tengah krisis, kekuasaan eksekutif bisa dengan cepat mendominasi kekuasaan legislatif. Di mata publik, langkah ini terlihat sebagai respons yang efektif. Namun di balik layar, ini adalah sinyal peringatan bagi parlemen bahwa otonomi mereka tidak lagi mutlak. Kedua, pergeseran narasi. Langkah ini berhasil mengalihkan narasi publik dari kekerasan aparat menjadi pengorbanan elit politik. Ketika demonstrasi memanas, fokus publik adalah pada respons keras aparat. Namun dengan keputusan ini, Prabowo berhasil mengubah isu. Kini fokusnya adalah pada pengorbanan yang dilakukan oleh para politisi. Ini adalah sebuah strategi populisme yang sangat cerdas, menunjukkan bahwa kekuasaan peduli dan bahwa mereka siap mengorbankan privilege demi kepentingan rakyat. Ini menenangkan massa tanpa harus menggunakan lebih banyak kekuatan fisik. Ketiga, sinjal kepada elit. Pencopotan 4 anggota DPR, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Ahmad Syahroni adalah sinyal yang sangat kuat. Mengapa mereka yang dipilih? Mereka adalah wajah-wajah populer, figur publik yang mudah dikenali. Dengan mencopot mereka, pesan yang disampaikan adalah bahwa tidak ada satupun politisi yang kebal dari konsekuensi. Ini juga menunjukkan bahwa partai-partai kini berada di bawah tekanan besar untuk melakukan self-correction dan menunjukkan komitmen mereka pada politik bersih. Ini adalah sebuah pesan yang efektif untuk mengendalikan perilaku anggota legislatif di masa depan. Secara nasional, peristiwa ini menandai era baru dalam politik Indonesia. Politik tidak lagi hanya soal tawar-menawar kepentingan di balik layar. Kini ada elemen pertunjukan yang sangat kuat, di mana tindakan politik harus terlihat responsif dan berpihak kepada rakyat. Langkah Prabowo ini bisa menjadi presiden baru, di mana pemimpin akan lebih sering menggunakan momentum krisis untuk mendorong agenda-agenda reformasi yang mungkin sulit dicapai dalam kondisi normal. Dari sudut pandang global, langkah ini akan dicatat sebagai sebuah strategi yang efektif dalam mengelola krisis sosial di negara demokrasi. Di saat banyak negara menghadapi gelombang populisme dan ketidakpuasan, Indonesia menunjukkan bagaimana pemimpinnya bisa menggunakan momentum itu untuk memperkuat posisinya sekaligus memberikan konsesi yang signifikan kepada rakyat. Ini adalah contoh bagaimana kekuasaan eksekutif yang memiliki legitimasi besar dari hasil pemilu dapat digunakan untuk mendorong perubahan yang sulit. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi peringatan. Jika langkah ini menjadi presiden, maka di masa depan, kekuasaan eksekutif bisa semakin kuat, sementara kekuasaan legislatif semakin melemah. Keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah pilar utama demokrasi. Jika salah satu pilar menjadi terlalu dominan, maka demokrasi itu sendiri bisa terancam. Apa yang akan terjadi setelah ini? Langkah ini akan menjadi acuan bagi pemerintahan selanjutnya. Para politisi akan sadar bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam gelembung privilege. Mereka akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan karena sadar bahwa publik mengawasi. Reformasi-reformasi lain yang sulit, seperti reformasi birokrasi, mungkin akan menyusul, didorong oleh momentum yang sama. Meskipun saat ini semua partai sepakat, tidak menutup kemungkinan di masa depan akan muncul perlawanan. Kelompok-kelompok yang merasa dirugikan mungkin akan mencari cara untuk mengikis kekuasaan eksekutif. Polarisasi politik bisa bergeser dari isu ideologi ke isu kekuasaan, di mana legislatif akan berupaya merebut kembali otonominya. Pencopotan 4 anggota DPR bisa menjadi awal dari gelombang pembersihan lain. Partai-partai akan semakin berhati-hati dan mungkin akan mencopot anggotanya yang bermasalah secara publik untuk menjaga citra partai. Ini akan menciptakan iklim politik di mana karir seorang politisi bisa sangat rapuh, bergantung pada bagaimana mereka dinilai oleh pimpinan partai di tengah gejolak publik. Peristiwa yang kita saksikan bukan hanya tentang keputusan politik, tetapi tentang bagaimana kekuasaan bekerja di tengah tekanan. Ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang demokrasi, akuntabilitas, dan responsivitas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini hanya sebuah langkah sementara untuk meredam amarah, atau sebuah perubahan fundamental dalam politik Indonesia? Mari kita terus ikuti dan analisis bersama. Jangan lupa tinggalkan like, share video ini, dan subscribe ke kanal kami, agar Anda tidak ketinggalan setiap babak dari narasi besar ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di analisis berikutnya.